Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, kembali lagi dengan saya Septianida Ulasana. Kali ini kita akan membahas tentang pola asuh anak di era digital. Nah, perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terutama penggunaan perangkat digital telah mempengaruhi kehidupan anak. Hal ini menegaskan bahwa anak-anak yang hidup di era milenial memang pasti dipengaruhi oleh teknologi digital. Tidak heran jika anak-anak saat ini dikategorisasikan sebagai generasi digital. Nah, anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan media digital sejak lahir. Peran orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologis maupun fisiologis. Kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anak agar dapat menjadi generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia. Nah, kemajuan teknologi dan informasi tentunya membawa dampak baik serta buruk dalam kehidupan. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita dapat dengan mudah mengetahui apapun hanya dengan sentuhan jari. Apapun yang kita butuhkan dan apapun yang kita ingin ketahui akan dengan mudah kita dapatkan. Pendidikan untuk anak pun akan lebih menarik dengan adanya kemajuan teknologi. Contohnya seperti YouTube Kids dan juga games edukasi. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa dampak negatif dari kemajuan teknologi dan juga informasi ini dapat menjadi ancaman bagi generasi bangsa. Oleh karena itu, pola asuh yang relevan dibutuhkan anak untuk menghindari ancaman-ancaman di era digital. Nah, sekarang siapa saja sih pihak yang harus terlibat dalam mendidik anak? Nah, seperti kata bijak yang disampaikan oleh Kak Seto, mendidik anak perlu orang sekampung. Jadi, semua perlu terlibat dalam mendidik anak dan juga semua harus peduli terhadap anak. Tentu yang paling pertama adalah orang tua, ayah dan juga bunda. Kemudian juga keluarga lainnya seperti kakek, nenek, bibi, paman, bahkan kakak yang sudah dewasa pun ikut terlibat dalam mendidik anak. Nah, bahkan tetangga juga terlibat dalam mendidik anak. Mau itu tetangga kanan atau tetangga kiri juga ikut terlibat. Karena banyak kasus yang kita temui di lingkungan kita bahwa orang tua menitipkan anaknya kepada tetangga karena mereka sibuk bekerja. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan formal yang dimana ibu dan bapak guru memberikan pendidikan di sekolah. Nah, sebelum masuk ke pola asuh, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam mendidik anak? Nah, kondisi anak itu berbeda-beda. Ada anak yang tipenya itu visual, yang dimana dia senang dengan melihat, dia belajar dengan melihat. Sedangkan mungkin dia kurang akan pendengaran. Nah, kemudian ada anak yang tipenya itu auditif, yang dimana dia belajar dengan hanya mendengarkan saja. Contohnya, ketika guru atau seorang guru menjelaskan materi di depan kelas, anak tersebut hanya mencatat, menggambar, dan tidak memperhatikan secara langsung. Namun, ketika ditanya, dia bisa menjawab. Nah, itu adalah anak dengan tipe auditif. Nah, selain itu juga ada anak yang tipenya kinestetik, yang dimana anak itu tidak bisa diam, tidak bisa duduk, dan dia terus berlari, juga bergerak. Nah, tapi dia bisa menyimak dengan lebih efektif. Itu adalah ciri anak kinestetik. Nah, sekarang masuk ke bagaimana sih penerapan pola asuh orang tua dalam mendidik anak di era digital. Yang pertama yaitu orang tua membatasi anak menggunakan gadget dan media digital. Nah, orang tua jangan membiarkan anak bermain gadget berjam-jam atau lama. Orang tua pun harus bertanggung jawab dalam mendidik anak dengan berusaha membatasi penggunaan media digital. Selain itu juga, orang tua harus sadar dan tahu akan kesehatan anak. Ketika anak terlalu banyak bermain gadget, itu akan mempengaruhi kesehatannya, khususnya kesehatan mata. Orang tua juga harus memiliki kesepakatan dengan anak tentang penggunaan gadget dan juga waktu ketika menggunakan gadget.
Nah, dengan adanya kesepakatan bersama ini, secara tidak langsung akan tumbuh tanggung jawab dan juga kesadaran bersama di dalam keluarga, tanpa anak merasa dilarang menggunakan fasilitas tersebut. Yang kedua, orang tua mendorong anak melakukan aktivitas motorik. Menggunakan gadget dan smartphone yang berlebihan akan menjadikan anak kecanduan akan bermain alat tersebut. Itu menyebabkan anak jarang bergerak dan hanya fokus terhadap gadgetnya saja. Ini dapat menghambat perkembangan motoriknya. Oleh karena itu, orang tua perlu mendorong anak untuk melakukan aktivitas motorik dengan cara mengajak anak bermain di halaman atau mengerjakan pekerjaan rumah dan juga kegiatan prioritasnya seperti mandi, makan, dan sebagainya. Yang ketiga, orang tua perlu selektif memilih media atau tayangan yang tepat dan aman bagi anak. Anak-anak yang lahir di era digital hampir pasti sulit menghindari kehadiran multimedia seperti televisi, musik, media sosial, juga internet. Dalam hal ini, orang tua perlu memilih media atau tayangan yang sesuai dengan usia dan juga karakteristik anak. Orang tua harus tegas juga memberikan aturan main dalam mengakses situs seperti YouTube, games, dan sebagainya. Yang keempat, orang tua memonitoring lingkungan, baik di lingkungan dunia maya ataupun lingkungan sekitar. Nah, situs yang bercorak pornografi juga menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak, karena materinya dapat memicu kecanduan negatif bagi anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan tetap memonitor anak dengan menjadi temannya di media sosial ataupun menjadi temannya di dunia nyata. Hal ini meminimalisir kecenderungan anak untuk jatuh ke dalam pergaulan yang negatif dan juga merusak kepribadian anak. Nah, orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak yang ini bertujuan untuk memudahkan orang tua untuk mengawasi setiap kegiatan anak. Dan yang kelima, orang tua hendak menjadi role model yang baik bagi anak. Nah, tugas orang tua merupakan peran yang sulit, yaitu menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Orang tua harus memberikan contoh atau tauladan kepada anaknya sebab anak akan belajar dari kehidupan di sekitarnya. Contohnya keluarga dan juga lingkungan. Nah, yang keenam, ini adalah yang terakhir, yaitu memotivasi anak untuk belajar. Kita harus menyadari bahwa belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Biasakan anak untuk belajar sambil bermain agar anak tidak jenuh. Nah, di sini penggunaan gadget akan menjadi positif jika digunakan untuk pendidikan anak. Berikan tontonan dan juga permainan yang dapat meningkatkan kognitif pada anak. Nah, itu adalah 6 pola asuh untuk anak, dan sekarang sebagai orang tua kita harus pandai dalam menghadapi zaman dengan menerapkan pola asuh yang baik tentunya. Itu diharapkan agar anak bertumbuh dan kembang sesuai dengan porsinya. Nah, selain itu juga anak dapat terhindar dari ancaman-ancaman era digital yang membahayakannya di masa depan. Nah, mungkin sekian pola asuh anak di era digital, semoga bermanfaat bagi ayah dan bunda yang sedang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.